wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Suwatun Nafiah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Saya Yuni Rifki Trijayani dari Prodi Pariwisata Syariah 2C akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis Daya Dukung Wisata sebagai upaya mendukung fungsi konservasi dan wisata di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata yang cukup besar, mulai dari pegunungan, sawah, budaya, hingga pantai. Salah satu daya tarik wisatawan yang berada di Kabupaten Cianjur adalah Kebun Raya Cibodas. Kegiatan wisata di Kebun Raya Cibodas dapat dikategorikan sebagai ekowisata, yakni kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap pelestarian sumber daya yang ada di kawasan Kebun Raya Cibodas yang dikunjungi ratusan ribu wisatawan per tahunnya. Kebun Raya Cibodas sebagai kawasan ekowisata harus tetap mempertahankan keunggulan lingkungan alamnya sebagai daya tarik utama, maka perlu diketahui seberapa banyak wisatawan yang dapat ditampung oleh Kebun Raya Cibodas agar kegiatan wisata dan juga kegiatan konservasi yang ada dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan aspek fisiknya, aspek ekologi, yakni lingkungannya, dan juga mempertimbangkan aspek manajerialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui purposive interview, yakni wawancara yang dilakukan kepada responden berdasarkan data yang dibutuhkan. Selain wawancara, observasi, dan dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dengan mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, wisatawan yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Cibodas, yakni sebanyak 20 wisatawan, 10 wisatawan saat low season, dan 10 wisatawan saat high season. Yang kedua, flora yang rentan terhadap gangguan dari wisatawan. Sedangkan untuk kelarangan lahan, sampel diambil di berbagai lahan dan trek menuju daya tarik wisata di Kebun Raya Cibodas. Yang ketiga, sedangkan sampel yang dipilih untuk mewakili pengelola dari Kebun Raya Cibodas adalah Kepala Kebun Raya Cibodas dan Kepala Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas. Adapun tujuan penelitian mengenai analisis daya dukung wisata Kebun Raya Cibodas sebagai daya tarik alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis daya dukung fisik di Kebun Raya Cibodas. Yang kedua, menganalisis daya dukung real di Kebun Raya Cibodas. Yang ketiga, menganalisis daya dukung efektif di Kebun Raya Cibodas. Dan yang keempat, menganalisis daya dukung wisata di Kebun Raya Cibodas. Daya dukung fisik. Daya dukung fisik atau physical carrying capacity dalam penelitian ini merupakan jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh luas area Kebun Raya Cibodas dengan pertimbangan kebutuhan wisatawan akan area untuk berwisata dengan nyaman dan faktor rotasinya. Dalam PCC ini, data yang diperoleh adalah luas area 84,99 hektar dan jam buka, jam operasional Kebun Raya Cibodas serta lama kunjungan wisatawan di Kebun Raya Cibodas. Jam operasional atau jam buka Kebun Raya Cibodas adalah jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore, sehingga didapatkan lama jam buka adalah 8,5 jam per hari. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan 20 wisatawan yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Cibodas, 10 responden saat peak season dan 10 responden saat low season. Rata-rata lama kunjungan wisatawan adalah 4 jam. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka faktor rotasi untuk Kebun Raya Cibodas didapatkan nilai sebesar 2,13. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai PCC sebesar 7.148,22 dan dibulatkan menjadi 7.148. Artinya, kawasan Kebun Raya Cibodas secara fisik dapat menampung jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 7.148 wisatawan per harinya.
Daya dukung real atau real carrying capacity adalah jumlah kunjungan wisatawan yang dapat ditampung oleh suatu kawasan dengan mempertimbangkan faktor koreksi sesuai dengan karakteristik kawasannya. Keragaman tumbuhan menjadi salah satu faktor koreksi karena yang menjadi koleksi di kebun raya adalah keanekaragaman tumbuhan yang berasal dari luar habitatnya. Perhitungan faktor koreksi keberagaman flora di kebun raya Cibodas menggunakan persamaan Simpsons. Berdasarkan hasil pengamatan sebanyak 8 kali, fauna yang terdapat di kebun raya Cibodas salah satunya adalah monyet ekor panjang. Menurut pengelola dan hasil pengamatan, monyet ini sering muncul pada saat pagi hari dan pada saat sore hari. Selama pengamatan, monyet ekor panjang yang ditemukan berada di sekitar lembah menuju air terjun Ciimus. Pada pengamatan pertama pada pagi hari, jumlah individu dari monyet ekor panjang yang ditemukan adalah 4 ekor kera. Kemudian, pada pengamatan kedua dan keempat, keenam, ketujuh, dan kedelapan tidak ditemukan monyet yang turun. Pada pengamatan ketiga ditemukan 5 monyet dan pada pengamatan kelima ditemukan 4 ekor monyet. Dengan adanya monyet ekor panjang ini dapat menjadi salah satu daya tarik, namun kejadian ini tidak bisa disaksikan setiap saat. Status monyet ekor panjang ini tidak dilindungi dan tidak berhabitat di kebun raya Cibodas, sehingga tidak ada perlakuan khusus dari pengelola kebun raya Cibodas dan cenderung tidak diperhatikan sama sekali. Kelayakan lahan juga menjadi faktor pembatas. Semakin terjal atau curam trek dan lahan yang harus dilalui wisatawan, maka akan semakin besar tenaga dan waktu yang dibutuhkan oleh wisatawan menuju wisata tersebut. Pada daerah curam dan sangat curam, wisatawan tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan wisata apapun karena alasan keselamatan. Curah hujan menjadi perhatian dalam faktor koreksi dikarenakan kegiatan wisata yang ditawarkan di kebun raya Cibodas sebagai besar merupakan wisata outdoor. Aktivitas wisatawan akan sangat dibatasi oleh iklim di kebun raya Cibodas. Semakin besar curah hujan yang terjadi, maka akan menghambat kegiatan wisata dan kenyamanan saat berwisata, yakni lebih sedikit kegiatan wisata yang dapat dilakukan di kebun raya Cibodas. Daya dukung efektif atau effective carrying capacity. Daya dukung efektif di kebun raya Cibodas adalah jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh kebun raya Cibodas pada waktu tertentu dengan mempertimbangkan faktor koreksi dan juga mempertimbangkan kapasitas manajemen, yakni ketersediaan pegawainya untuk mendapatkan nilai daya dukung efektif. Kebun Raya Cibodas memiliki 250 pegawai yang terdiri dari pegawai negeri, sipil, dan pekerja harian lepas serta pegawai outsourcing. Menurut anonim dalam Sains dan Atik, agar suatu kawasan dapat dikelola dengan baik, maka kawasan tersebut harus memiliki minimal 26 pegawai termasuk manajer, bagian administrasi, keamanan, supir, dan pegawai lainnya. Jika melihat pada pernyataan ini, kebutuhan karyawan di kebun raya Cibodas sudah terpenuhi. Namun, karena luasnya area yang menjadi tanggung jawab pengelola dari banyaknya bidang yang harus dikerjakan, maka pihak pengelola merasa masih membutuhkan tambahan pegawai sebanyak 20 orang. Diketahui nilai XCC kebun raya Cibodas adalah 549, artinya jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh kebun raya Cibodas tanpa merusak ekosistem dan dapat dilayani dengan baik oleh petugas adalah sebanyak 549 wisatawan per harinya. Daya dukung wisata. Berdasarkan hasil penghitungan nilai daya dukung fisik, daya dukung real, dan daya dukung efektif, jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung secara fisik atau luas wilayah adalah 7.148 wisatawan per harinya. Kemudian, dengan adanya faktor koreksi yang mempengaruhi ruang dan kegiatan wisatawan, jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung adalah sebanyak 593 orang per harinya. Sedangkan jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh kebun raya Cibodas dengan faktor koreksinya dan mempertimbangkan kapasitas manajemennya sebanyak 549 wisatawan per harinya. Berdasarkan nilai hasil perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa daya dukung wisata di kebun raya Cibodas saat ini masih dapat
menampung wisatawan yang segala aktivitasnya wisata yang dilakukan dengan baik berdasarkan pada luas wilayah atau area wisata, pertimbangan faktor biotik dan abiotik, kawasan serta kapasitas manajemennya. Kebun Raya Cibodas dapat menampung wisatawan sebanyak 549 wisatawan perharinya dan dapat meningkatkan lagi kunjungan wisatawan sebanyak 44 wisatawan perharinya dengan catatan adanya penambahan kapasitas manajemen. Dalam faktor koreksi yang juga menjadi faktor pembatas bagi kegiatan wisatawan di Kebun Raya Cibodas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, gangguan terhadap keberagaman koleksi. Berdasarkan data koleksi tumbuhan yang mati dari tahun 2011 mengalami peningkatan sekitar 3 kali lipat pada tahun 2012, yakni dari 96 spesimen yang mati di tahun 2011 menjadi 212 spesimen yang mati di tahun 2012. Yang kedua, kelerangan lahan. Trek wisata Kebun Raya Cibodas yang curam panjangnya mencapai 793,5 meter. Di sepanjang trek yang dikategorikan curam tersebut, sebaiknya dipasangi pagar sebagai pegangan untuk wisatawan ketika berjalan. Yang ketiga, curah hujan. Berdasarkan data dari stasiun SMPK Pacet, Kebun Raya Cibodas yang memiliki curah hujan 4.427 mm dan memiliki hari hujan sebanyak 254 hari. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk ke dalam daerah dengan hujan tinggi. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan daya dukung wisata Kebun Raya Cibodas, maka kesimpulannya adalah sebagai Kebun Raya Cibodas secara fisik, PCC dapat menampung jumlah maksimum wisatawan sebanyak 7.148 wisatawan per hari. Jumlah maksimum wisatawan yang diizinkan secara real (RCC) dengan mempertimbangkan 4 faktor koreksi yang dipilih berdasarkan karakteristik dari Kebun Raya Cibodas adalah 593 wisatawan perharinya. Jumlah maksimum wisatawan Kebun Raya Cibodas dengan mempertimbangkan aspek fisik, ekologi, dan manajemen adalah sebanyak 549 wisatawan perharinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.